فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan melaksanakan serta menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, diantaranya sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian kedua, tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah salah seorang sahabat mulia. Beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bahwa beliau adalah salah seorang penghuni surga. Dan beliau menjamin sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas dengan surga di beberapa momen dan di beberapa kesempatan. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan coba kembali melihat beberapa keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Karena pada pertemuan yang lalu kita belum terlalu banyak melihat tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mencapai derajat yang sangat tinggi. Yang mana kecintaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu tidak tertandingi, tidak tertandingi kecuali oleh beberapa sahabat di atas tingkatannya, di atas derajat beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai ahli sejarah mengatakan bahwa kecintaan Sa'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai derajat yang sangat tinggi, sampai beliau radhiyallahu taala anhu ingin mengorbankan dirinya, anak dan hartanya, bahkan dunia bahkan dunia dan seluruh isinya untuk Rasulullah atau demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa belajar dari beliau, belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwa demikianlah seorang muslim. Seorang muslim itu harus mencintai Rasulnya, harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita memproklamirkan diri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan segala yang ada pada diri mereka, bahkan nyawa mereka siap korbankan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita tidak bersama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita bersama dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan menghidupkan
dengan menjalankan, dengan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau para sahabat dahulu mereka berperang, ya mereka siap mengorbankan menjadi bumper buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang ini siapkah kita, sanggupkah kita untuk membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak di antara kita kaum muslimin mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi alergi terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita ya mau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka realisasikan dengan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fattabi'uni," ya, memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan "Fattabi'uni," ikuti aku. Itu sebagai bentuk realisasi ya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah seorang muslim, ya. Seorang muslim itu harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah seperti itu. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, jadi Rasulullah tegaskan, ya, yang sebelumnya dimulai dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai dia itu menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, jadi kalau misalnya kita masih lebih mencintai orang tua kita masih lebih mencintai anak kita, lebih mencintai istri kita, dan lebih mencintai orang lain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah bahwa keimanan kita tidak sempurna. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Jadi kalau misalnya kita takut menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena takut dicemooh oleh manusia, takut ditinggalkan oleh manusia, takut dibully oleh orang lain misalnya, maka yakinlah bahwa kita belum mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita masih takut cemooh orang, ya, kita masih lebih takut cemooh orang, kita masih lebih takut dijauhi orang daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah seorang muslim harus mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menyerahkan seluruh kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau siap mengorbankan dirinya, siap mengorbankan hartanya, siap mengorbankan keluarganya demi untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anha berkata, pada suatu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memejamkan mata. Ya, jadi pada saat itu belum turun ayat ya yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah yang akan menjaga engkau dari manusia. Ya, nah maka pada saat itu Rasulullah di suatu malam itu tidak bisa memejamkan mata, tidak bisa tidur, ya, karena khawatir ada musuh yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada lelaki soleh dari sahabatku yang menjagaku, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diceritakan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan, ya, beliau berkata, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Ya, jadi tidak lama setelah Rasulullah mengatakan itu, dari luar itu terdengar suara senjata. Ya, mungkin suara pedang bergesek atau bagaimana lah gitu kan, seperti itu. Yang jelas kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami mendengarkan dari luar itu suara senjata. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa itu? Ya, siapa yang ada di luar sana? Maka ya ternyata yang ada di luar sana adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun menjawab,
saya wahai Rasulullah SAW, saya datang untuk menjaga Anda. Ya, jadi masya Allah. Jadi baru saja Rasulullah SAW mengatakan, andai ada lelaki soleh dari kalangan para sahabatku yang menjaga saya malam ini. Ya, tidak lama setelah itu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan jelas di sini Rasulullah SAW memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Andai ada lelaki soleh, ya, Rasulullah mengatakan kalau ada yang datang menjaga beliau, berarti itu adalah lelaki soleh dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidur dengan tenang, ya, dengan nyenyak, sampai kata beliau, aku mendengarkan dengkuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lihat di antara bentuk kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur pada malam itu karena tidak ada sahabat yang menjaga beliau, maka tiba-tiba datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita lihat dalam sejarah, begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sangat mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sepenuh hati, ya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sebagai pamannya, ya, paman dari pihak ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membanggakan seseorang di hadapan para sahabat yang lain, ini merupakan tazkiyah, ini merupakan rekomendasi, ya, dan tentu ini merupakan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim, ya, rahimahullah taala, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka tidak lama setelah itu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi beliau berkumpul dengan para sahabat, ya, dan di antara sahabat yang hadir pada saat itu adalah Jabir yang meriwayatkan hadis ini, yang menceritakan hadis ini kepada kita. Nah, dari kejauhan kelihatanlah Sa'ad menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat yang lainnya, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza khali, ya, hadza khali Sa'ad, ini adalah pamanku Sa'ad, ya. Falyurani mruun falyurani mruun khalahu. Maka hendaklah, ya, seseorang memperlihatkan kepadaku siapa pamannya, ya. Kalau bahasa kita sekarang, ini loh pamanku, mana paman kalian, ya, itu kalau bahasa kita sekarang. Jadi Rasulullah SAW membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Baik, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan ini masyhur sekali, ya, ini masyhur sekali. Ketika kita berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka keutamaan ini, ya, paling menonjol, ya, yang terdapat pada diri sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaannya beliau, ya, yang paling menonjol adalah da'watun la turad wa ramyatun la turad, ya, doa yang tidak pernah tertolak, ya, doa yang tidak pernah tertolak, dan panah yang tidak pernah meleset, anak panah tidak pernah meleset, ya. Jadi ini keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengabulkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lihat apa sebab yang menyebabkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor yang pertama tentunya adalah karena doa dari keberkahan dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu, ya, bahwa seluruh sahabat yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maka terbukti, ya, itu jelas terbukti, ya. Beberapa sahabat yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, ya.
sepupu Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, ya, namanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau didoakan oleh Rasulullah SAW dan doanya masyhur, ya, doanya masyhur. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu bit-ta'wil. Ya, ini doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Jadi doanya Rasulullah adalah Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa'alimhu bit-ta'wil, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran, ya. Dan terbukti di belakang hari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang ulamanya dari kalangan para sahabat, ya. Beliau adalah orang yang sangat faqih, ya, sangat mengerti agama, dan terbukti di belakang hari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah merupakan salah seorang sahabat yang paling paham isinya Al-Quran, ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu, ya, Al-Quran itu, ya, bisa multitafsir, ya, artinya Al-Quran itu, ya, tergantung orang yang menafsirkan. Itu bisa seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang menyimpang, sekte menyimpang misalnya, yang menafsirkan Al-Quran, mereka bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kelompok Khawarij, ya, salah satu kelompok yang menyimpang dalam Islam, salah satu sekte yang menyimpang dalam Islam, yaitu kelompok kaum Khawarij, ya. Ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, tidak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akhirnya apa yang terjadi di antara penyimpangan mereka, misalnya ketika mereka menafsirkan ayatnya inil hukmu illa lillah, ya, itu diantaranya. Dan penyimpangan mereka ketika mereka menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berhukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kali. Yang pertama, Allah menyebutkan mereka adalah faulaika humul kafirun, mereka adalah orang yang kafir. Allah juga sebutkan faulaika humul zalimun, Allah sebutkan mereka adalah orang yang zalim. Allah juga sebutkan faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, orang-orang Khawarij ketika menafsirkan ayat ini, ya, dan banyak sekte-sekte menyimpang dalam Islam, ya, dan mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, karena itu tadi bisa jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan multitafsir sesuai dengan hawa nafsu masing-masing orang. Ya, akhirnya mereka menafsirkan ayat ini bahwa siapa saja yang berhukum seorang muslim, siapa saja seorang muslim yang berhukum selain dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka langsung cap kafir orang tersebut tanpa melihat kenapa dia orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal, ya, salah seorang sahabat mulia yang tadi kita sebutkan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat ini bahwa kufrun duna kufur. Ya, seorang muslim yang berhukum, ya, kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kufrun duna kufur, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya, ada beberapa sebab nanti bagaimana seorang itu bisa dihukumi, ya, sebagai kafir ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta langsung dicap. Nah, orang Khawarij menafsirkan Al-Quran seperti itu, ya, menafsirkan ayat-ayat ini bahwa siapa saja seorang muslim yang berhukum selain dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini orang-orang Khawarij, ya, jadi sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, demikian pula dengan sekte-sekte yang lain. Nah, maka di antara doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah berdoa wa'alimhu ta'wil, ajarkan kepadanya penafsiran Al-Quran. Ya, maka ketika kita mau melihat tafsir Al-Quran, maka salah satu rujukan kita adalah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Jelas sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling tahu Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita kembali ke pemahamannya para sahabat umumnya, ya, khususnya kepada pemahamannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkan Al-Quran, maka insya Allah kita tidak akan tersesat jalan.
kita menafsirkan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Ini diantaranya. Kemudian diantara para sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW langsung adalah contohnya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu didoakan langsung oleh Rasulullah SAW agar supaya hartanya tersebut diberkahi. Ya, dan terbukti kan di belakang hari betapa beliau hartanya sangat berkah. Ya, beliau jor-joran sedekah. Ya, bahkan sedekah itu bisa sampai puluhan miliar sekali sedekah. Tapi akan tetapi hartanya datang lagi. Hari ini dihabiskan, besok datang lagi, besok dihabiskan, besok datang lagi yang lebih banyak. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ini semua diantara keberkahan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah? Diantaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jelas, ya, doanya Rasulullah kepada beliau adalah Rasulullah meminta dibanyakan hartanya. Ya, wa aktsir malahu, perbanyak hartanya. Kemudian wa aktsir auladahu, perbanyak anak-anaknya. Dan terbukti di belakang hari sepeninggal Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang terkaya di kota Madinah. Ya, dan terbukti di belakang hari itu anaknya Anas radhiyallahu taala anhu itu hampir 100 orang. Ya, hampir 100 orang anaknya beliau radhiyallahu taala anhu. Ini doa Rasulullah SAW. Dan kita lihat doa Rasulullah SAW ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang beliau doakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma stajib li Sa'id Allahumma stajib li Sa'idin idza da'a. Kata doa Rasulullah SAW, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu idza da'a, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepadamu. Ya, jadi jelas ya, ini doa Rasulullah SAW. Ini diantara sebabnya. Ya, faktor kedua, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dikabulkan doanya? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat wara. Ya, beliau adalah orang yang sangat wara, sangat berhati-hati terhadap keselamatan akhiratnya. Beliau tidak mau sembarang memakan makanan. Ya, beliau sangat menjaga makanannya, beliau sangat menjaga pakaiannya, beliau sangat menjaga makanan yang diberikan kepada keluarganya. Ini diantara faktornya. Karena ya Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang ya tidak langsung didoakan oleh Rasulullah. Ya, kita sekarang ini tidak langsung didoakan oleh Rasulullah bahwa si fulan ya Allah kabulkan doanya. Ya, akan tetapi kita banyak kesempatan agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu diantaranya adalah apa? Menjaga makanan kita, ya, menjaga pakaian kita, ya, menjaga sumber penghasilan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hal-hal yang syubhat. Ini faktor diantara faktor terbesar dikabulkannya doa kita. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada para rasul, bahkan kepada rasul untuk makan makanan yang baik-baik. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum mukminin, ya, kepada kita orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik dan halal. Ya, nah ini diantara salah satu faktor doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ya, bahwa ada seseorang yutilus safar. Ya, ada seseorang yang yutilus safar. Dia sudah melakukan safar, ya, melakukan safar yang panjang, melakukan perjalanan yang panjang. Sementara kita tahu kan bahwa salah satu momen di mana doa kita mustajab, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita safar. Rasulullah SAW bersabda, salah sudah awal, yang ada 3 doa mustajabah yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Ya, di antaranya adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Kemudian di antaranya adalah da'watul musafir, doanya orang-orang yang musafir, orang yang bepergian. Ya, kita lagi ke Surabaya, ya, apalagi kalau misalnya dalam perjalanan umroh itu masya Allah, ya, setiap langkah kita ketika kita berjalan itu di situ momen doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah da'watul walid ila waladihi,
doa orang tua kepada anaknya. Ini 3 doa ya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah katakan di sini ada seorang laki-laki yang yutilu safar, yang sudah safar dalam waktu yang panjang. Ya, ini menandakan bahwa seharusnya laki-laki yang nanti akan disebutkan oleh Rasulullah SAW ini seharusnya doanya diijabah karena dia sudah melakukan perjalanan yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW katakan wayadahu ila sama. Orang ini di samping sudah melakukan safar yang sangat panjang, yamuddu yadahu ila sama. Dia angkat tangannya, ya, dia angkat tangannya menghadap ke langit. Ya, karena di antara salah satu adab berdoa itu, ya, salah satu di antara adab berdoa itu adalah dengan mengangkat tangan. Bahkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah itu malu. Ya, Allah malu tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa seorang hamba yang mana hamba tersebut mengangkat tangannya. Ya, nah, salah satu cara agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengangkat tangan. Ya, dengan mengangkat tangan kita menghadap ke atas langit. Ya, nah, kemudian Rasulullah SAW katakan asy'atha aghbara. Ya, orang ini asy'atha aghbara, dia itu sudah lusuh, dia itu pakaiannya sudah lusuh, kemudian rambutnya itu sudah berdebu. Itu saking panjangnya safarnya, saking panjangnya perjalanannya, dia sudah mengangkat tangannya. Ya, kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Ya, orang ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghibah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masyarawahu haram, ya, masyarawahu haram, ta'amuhu haram. Kemudian dia tidak diberikan rezeki kecuali dari yang haram, ya. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau misalnya kita ini sudah berdoa, di safar kita sudah berdoa, ya, di waktu-waktu mustajab kita sudah berdoa, di tempat-tempat mustajab kita sudah berdoa. Misalnya contohnya di depan multazam, ya. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Di situ tempat di mana doa diijabah. Kita sudah lakukan semua itu. Lantas kemudian Allah Subhanahu Wa Taala belum mengabulkan doa kita, maka koreksi diri, ya. Mungkin boleh saja pakaian kita haram, sumbernya haram, makanan kita sumbernya haram, ya, minuman kita sumbernya haram, penghasilan kita selama ini sumbernya yang haram. Maka ini harus kita periksa, ya. Nah, maka poinnya di sini, ya, poinnya di sini di antara sebab faktor dikabulkannya doa saat Nabi Waqqas radhiyallahu taala dan kita juga adalah dengan menjaga makanan, minuman dan pakaian kita dari hal-hal yang haram dan yang syubhat. Ya, ini yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan doa kita. Ya, nah, saat Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis, ya, akan tetapi hadis ini oleh para ulama hadis dinilai sebagai hadis yang dhaif. Ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Sa'ad radhiyallahu taala datang kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah agar supaya didoakan, ya, agar supaya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Rasulullah SAW sebelumnya, ya, sebelum beliau mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau terlebih dahulu memberikan wejangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Apa yang Rasulullah katakan? Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Sa'ad, ya, atik mat'amaka, ya, takut mustajabah dakwah. Wahai Sa'ad, jaga makananmu, niscaya engkau, ya, Allah akan menjadikan doamu mustajab. Ya, jadi Rasulullah sebelumnya itu memerintahkan kepada Sa'ad agar supaya memelihara makannya, ya, pakaiannya, minumannya dari hal-hal yang haram. Ya, pada saat itu boleh saja seharusnya Rasulullah SAW tidak susah bagi Rasulullah langsung mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Akan tetapi sebelumnya Rasulullah SAW itu memberikan wejangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Artinya Rasulullah SAW tidak bisa mendatangkan manfaat, ya, tanpa seizin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanpa seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain misalnya, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, itu meminta
didoakan oleh Rasulullah SAW agar supaya sahabat ini ya bisa membersamai Rasulullah SAW nanti di surga yang tertinggi, ya, bisa membersamai Rasulullah SAW di surga yang tertinggi. Maka Rasulullah SAW ya itu tidak langsung mendoakan, ya tidak susah bagi Rasulullah SAW untuk mendoakan sahabat ini. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan ya tolonglah aku, bantulah aku merealisasikan ya keinginanku itu gratis sujud dengan memperbanyak sujudmu. Ya, jadi Rasulullah juga mengatakan kepada orang ini, bantu saya merealisasikan keinginanmu tersebut dengan gratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini juga bisa kita ambil satu pelajaran, ya, satu faedah bahwa ketika doa kita hendak diijabah, ketika kita hendak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi, ya, di manzilah yang tertinggi, maka di antara sebabnya adalah dengan memperbanyak sujud, ya, dengan memperbanyak sujud kita. Maka itu salah satu hikmahnya. Ketika kita mendapati kita datang sholat berjamaah di masjid atau di mushola, lalu kemudian ya kita sudah mendapatkan imam sudah sujud, ya, kebiasaan kita itu nggak mau rugi, ya, jadi nunggu aja. Nunggu sampai kapan? Sampai imam berdiri. Padahal tidak seperti itu tuntunan dari Rasulullah SAW. Tuntunannya ketika kita mendapati imam sudah dan jamaah yang lain sudah dalam keadaan sujud, maka kita pertama takbiratul ihram, ya, kemudian takbir sujud. Ya, kita dituntunannya seperti itu. Kalau kita enggak, coba perhatikan saudara-saudara kita, ya, nunggu gitu, ya, sampai nggak mau rugi. Hitungan, ya, kita kan hitungannya tinggal rugi atau masuk ini, kan? Padahal sebenarnya Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak sujud. Yang tanya hikmahnya adalah sujud itu. Ketika kita sujud seperti itu lalu memperbanyak doa di situ, besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita di situ. Ya, jadi ini diantara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi nunggu sampai imam berdiri. Ya, padahal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, kita mengikuti imam, langsung mengikuti imam seperti posisi imam pada saat itu, ya, dan kita tetap dihitung sebagai masbuk, kecuali kalau kita masih mendapatkan imam masih ruku secara sempurna, ya, dan kita masih sempat ruku secara sempurna, maka itu dihitung 1 rakaat, jadi kita tidak masbuk, ya. Adapun kalau posisi sudah tidak, ya, apalagi kalau posisi sudah sujud, maka kita sudah masbuk. Akan tetapi perintah Rasulullah dalam posisi itu kita diperintahkan untuk takbiratul ihram, lalu kemudian takbir mengikuti posisi imam yang terakhir pada saat itu, ya. Baik, jadi ini diantara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yaitu doanya dikabulkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lihat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau ramyatul lakurat. Yang kedua tadi adalah lemparan panah, ya, yang tidak pernah meleset, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau itu tidak pernah anak panahnya itu tidak pernah meleset, ya, tidak pernah, pasti kena sasaran. Ya, pasti kena sasaran. Karena ini adalah keutamaan beliau. Doanya yang tidak pernah meleset, ya. Kemudian anak panahnya yang tidak pernah meleset. Karena kita ketahui dalam sejarah Islam bahwa orang pertama yang melesatkan anak panahnya ke arah musuh, ke arah kaum musyrikin, itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau itu tidak pernah meleset anak panahnya. Ketika beliau idza rama asabat. Ya, beliau kalau sudah menembak dengan panahnya itu pasti kena sasaran. Itu pasti kena sasaran dan ini terkenal, ya. Di antara kisahnya, ya, di antara kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika pada perang Uhud, ya. Kita tahu, ya, pada saat itu ketika sebagian kaum muslimin, ya, sekitar 40 orang pemanah yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, yang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu sudah mengalami kemenangan, ya. Akan tetapi pasukan pemanah ada sekitar 40 orang itu menyelisih perintah Rasulullah SAW. Jadi perintah Rasulullah SAW itu adalah jangan pernah meninggalkan bukit, ya, jangan pernah meninggalkan bukit, ya, bukit Rumah, ya, itu sudah pernah kita bahas. Akan tetapi sebagian sahabat itu menyelisih perintah Rasulullah SAW. Akhirnya ketika mereka meninggalkan bukit, ya, bukit Rumah, akhirnya
Khalid bin Al-Walid, panglimanya pada saat itu kaum musyrikin yang belum masuk Islam, ya akhirnya berbalik lalu kemudian menyerang kaum muslimin. Maka kocar-kacirlah kaum muslimin pada saat itu di perang Uhud. Bahkan diisukan Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat itu. Ya, kaum muslimin terdesak. Ya, bahkan ada di antara kaum muslimin yang kabur dari medan pertempuran pada saat itu. Tapi sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka di antara yang bertahan melindungi Rasulullah SAW, ya selain dari kaum Ansar tentunya, di antara yang bertahan melindungi Rasulullah SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Ya, nah di situ kita lihat Rasulullah SAW itu berdiri di dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, nah ada seorang kaum musyrikin yang sangat bengis terhadap kaum muslimin. Ya, jadi kalau kayak sekarang mungkin jawara lah ya, pendekar. Ya, jadi dia itu tidak tertandingi, ya jadi ngamuk gitu, bagikan onta yang ngamuk. Jadi semua yang ada di depannya itu ditebas, dibunuh. Ya, Rasulullah SAW memperhatikan ini. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah pendekar dari kaum musyrikin ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, beliau mengatakan, ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad. Ya, irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad. Tidak ka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Ya, jadi masya Allah, luar biasa sekali. Nah, maka Rasulullah yang memberikan anak panah, Sa'ad bin Abi Waqqas yang menembak, kemudian Rasulullah yang selalu memberikan anak panah. Ya, nah maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu membidik jagoan dari kaum Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini. Akhirnya dalam sejarah disebutkan orang tersebut kena, ya, dan tepat mengenai pelipisnya antara kedua matanya. Ya, sampai-sampai orang ini terjungkal, jatuh, lalu kemudian Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi seri Rasulullah SAW. Ya, nah maka kata Ali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, Ali radhiyallahu taala mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW mengumpulkan ayah dan ibunya untuk menjadi tebusan bagi seorang pun, kecuali siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Sampai beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Sa'ad, irmi ya Sa'ad, tembaklah panah wahai Sa'ad, tidak ka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Kata Ali bin Abi Thalib, ini sampai Ali mengatakan seperti itu. Ya, ini menandakan bahwa Ali pun tidak pernah mendapatkan keutamaan itu. Beliau mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah mengumpulkan ayah dan ibunya sebagai jaminan bagi seseorang kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ya adalah pemanah yang panahnya itu tidak pernah meleset. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah merupakan ya doanya yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita contohkan di sini ya. Kita bacakan contohnya, beberapa contoh ya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala itu tidak pernah tertolak doanya. Bahkan sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala itu ditakuti ya. Doanya ditakuti. Ya, jadi orang-orang tahu, sahabat yang lain tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada suatu kejadian ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, ketika saya sedang duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, lalu datanglah seorang laki-laki bernama Al-Harith bin Barsa. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sementara dia sedang berada di pasar. Maka Al-Harith ini menceritakan, ya, beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, saya tadi bersama Marwan, ya. Lalu kemudian Marwan berkata, mali, ya, harta ini adalah hartaku, terserah saya mau apain, ini adalah hartaku, ya, terserah saya mau pakai, saya mau apa, saya mau simpan, terserah saya, ini adalah hartaku, kata Marwan. Lalu kemudian, ya, saat mendatangi Marwan, ya, beliau mengatakan, benar kamu ngomong begitu, ya. Kemudian Marwan mengatakan, ya benar. Gimana nih? Apa kamu saya mau doakan apa gimana? Saya angkat tangan nih. Lalu kemudian Marwan buru-buru turun dari singgasananya. Lalu kemudian beliau memeluk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau mungkin bahasa bebasnya ampun, jangan bro, jangan saya didoain, jangan gitu. Please jangan didoain gitu.
Ya, akhirnya beliau mengatakan bahwa harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara contoh ya betapa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditakuti oleh kaum muslimin pada saat itu. Ya, kemudian diantara contoh ya doanya saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Jadi pada masa khilafah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ini pernah suatu kejadian. Orang-orang Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kepada Umar. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi gubernur di Kufah. Ya, ditunjuk untuk menjadi gubernur di Kufah, di negeri di negeri yang dulu dikuasai oleh orang-orang Persia di Irak sana. Ya, kalau sekarang di Irak itu negeri Kufah ada di sana. Ya, kemudian ya penduduk Kufah ya, kita tahu lah ya penduduk Kufah itu suka bikin masalah, suka bikin onar ya. Dan dulu sudah pernah kita pelajari pada sirahnya juga Ali bin Abi Thalib betapa mereka itu suka bikin onar, orang-orang Kufah ya. Dan Rasulullah sudah pernah katakan bahwa sumber malapetaka, sumber fitnah itu muncul dari sana ya, muncul dari negeri Irak ya. Nah, orang-orang di sana itu mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan sahabat sekali Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak pernah melewatkan peperangan bersama Rasulullah SAW, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah orang yang selalu membersamai Rasulullah SAW, jihadnya tidak diragukan ya, momen-momen penting dilalui oleh beliau. Akan tetapi beliau diadukan oleh penduduk Kufah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang mereka katakan, keluhan mereka kepada Umar bin Khattab? Mereka mengatakan diantaranya adalah solatnya saat itu tidak becus. Subhanallah ya, sahabat sekaliber ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dikatakan sholatnya tidak becus. Ya, bayangkan kalau kayak sekali beliau saja dikatakan sholatnya tidak becus, maka bagaimana dengan orang-orang seperti kita ini? Ya, jadi mereka mengatakan saat itu sholatnya tidak becus. Ya, jadi diantara keluhan mereka itu. Ya, kemudian ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berdiri. Ya, setelah beliau mendengarkan itu, beliau membela diri. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang Arab pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat sahabat yang lain belum melepaskan anak panahnya, saya adalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah tidak mempunyai makanan selain dedaunan, sampai-sampai salah seorang di antara kami mengunyahnya seperti unta atau domba tanpa makanan pendamping. Ya, itu pernah kami alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bani Asad mendukungku di atas Islam. Jika demikian adanya, ya maksudnya jika seperti itu keadaannya dan kalian katakan saya tidak becus dalam melaksanakan sholat, ya sungguh aku telah merugi dan sia-sialah amal perbuatanku selama ini. Ya, jadi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa saya tidak becus dalam sholatnya, maka sia-sialah semua apa yang sudah saya lakukan dalam Islam, apa yang sudah saya lakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya orang-orang Kufah ya mengadukan Sa'ad kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencopot jabatannya dan menggantikannya dengan Ammar. Ya, coba lihat Umar bin Khattab. Umar itu tidak peduli ya siapapun orangnya. Ya, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakatnya itu langsung ditindaklanjuti. Ya, sekalipun itu adalah paman kecintaan Rasulullah SAW. Ya, bahkan nanti kita lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang dengan orang-orang Persia dalam peperangan Qadisiyah yang sangat terkenal, salah satu peperangan besar dalam Islam. Maka salah satu perang wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah la yaghurrannaka qaulun nasi bi annaka khali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad, kamu jangan sekali-sekali terperdaya dengan ucapan manusia bahwa engkau adalah sahabat dan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar. Ya, bayangkan dengan kita sekarang.
Ya, kita kalau misalnya ada orang yang jabatannya ya atau kedudukannya sudah lebih tinggi sedikit dari kita, itu kita tidak berani lagi menasehati. Kita diamin aja, dia mau ngapain aja masa bodoh, gitu kan seperti itu. Coba perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang jelas-jelas beliau tahu bahwa Rasulullah pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fidaka abi wa ummi," tebusanmu hai Sa'ad, ya ayah dan ibuku. Tapi Umar tetap mengatakan, beliau tetap mengatakan bahwa apa? La yaghurrannaka qaulun nas bi annaka khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu terperdaya dengan ucapan manusia bahwa engkau adalah sahabat dan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Umar mencopot beliau, jadi diganti. Ya, pada saat itu diganti oleh Ammar radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian apa namanya Umar ya sampai-sampai mereka menyebutkan bahwa dia tidak bisa melakukan sholat dengan baik. Ya, itu yang tadi kita katakan dari awal bahwa orang-orang Kufah pada saat itu mengatakan bahwa di antara yang tidak kami suka dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dia itu tidak melakukan sholat dengan baik. Bayangkan, ini bukan generasi sahabat. Ya, ini bukan generasi sahabat yang mencela sahabat senior, ya, sahabat seniornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan. Nah, makanya kita lihat nanti mereka kan apa namanya orang-orang Khawarij itu banyak timbul dari sana awalnya. Ya, makanya kita lihat nanti mereka itu tidak menghargai sahabat. Mereka itu tidak menghargai sahabat, tidak mau mendengarkan nasihat dari sahabat. Ya, tidak mau mendengarkan wejangan petua dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berani menghina sahabat Rasulullah Sallallahu. Bayangkan, sahabat mereka katakan sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak becus. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil beliau, ya, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq ya adalah kunyanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Mereka semua mengadukan Anda. Mereka mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan sholat dengan baik, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu membela diri, ya, wajar. Ketika kita misalnya di pojokan ya kita membela diri, ya, dan itu adalah hak kita, ya. Seperti Nabi Yusuf ketika difitnah oleh istri pembesar pada saat itu, ya, jadi dia balik keadaan pada saat itu. Dia membolak-balikkan fakta, ya. Dia yang mau memperkosa Nabi Yusuf, ya. Jadi istri pejabat ini yang mau memperkosa Nabi Yusuf, ketika ketahuan maka dia bolak-balikkan fakta. Dia katakan bahwa Nabi Yusuf mau memperkosa dia. Ya, maka Nabi Yusuf dalam surah Yusuf beliau membela diri, ya, dia rawadatnya nafsi, dia itu yang mau pada saya, maka tidak mengapa kita membela diri, ya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang mau terima silahkan, orang nggak mau terima silahkan. Yang jelas hak kita adalah membela diri cukup, lalu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala mengatakan, beliau bersumpah demi Allah, ya Amirul Mukminin, saya melakukan sholat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat? Beliau tidak menguranginya. Saya kata beliau tidak menguranginya sedikit pun. Ya, saya melakukan sholat isya dengan memanjangkan 2 rakaat pertama. Ya, itu sunnah Rasulullah. Ya, jadi kalau sholat isya 2 rakaat pertama itu dipanjangkan. Ya, tapi tidak panjang banget. Jadi Al-Baqarah nggak habis. Ya, jadi jangan sholat isya Al-Baqarah habis 2 rakaat. Itu nggak juga. Ya, jadi panjangnya di sini adalah ada sekira-kiranya seperti itu, ya. Karena ada orang justru kalau sholat isya itu dibalik, ya. Sholat isya itu justru baca qul huwallahu ahad, ya, sama qul a'udzu birabbil falaq. Itu terus setiap isya. Alasannya katanya ngantuk atau buru-buru mau makan gitu, mau makan malam, ya. Sementara sholat maghrib bacanya panjang melulu, ya. Ini terbalik. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau sholat maghrib itu bacaannya surah pendek-pendek. Kalau sholat isya itu agak panjang, ya. Walaupun sesekali tidak mengapa, misalnya di maghrib kita memanjangkan sholat, gitu kan, seperti itu. Ya, di isya tidak di sholat isya kita sesekali memendekkan. Tapi umumnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka saat Nabi Waqqas mengatakan, ya saya sholat seperti Rasulullah. Ya, 2 rakaat pertama dipanjangkan, ya, kemudian 2 rakaat terakhir itu diringankan. Jadi 2 rakaat terakhir, gitu kan, itu juga tidak dipanjangkan seperti 2 rakaat pertama, akan tetapi lebih diringankan dari 2 rakaat pertama. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan, kami tidak menyangka Anda kecuali yang demikian wahai Abu Ishaq. Artinya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala jelas lebih membela sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena beliau sudah mengetahui, ya, kualitas atau keimanan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu mengirim lagi
utusan, ya, beberapa utusan ke Kufah. Jadi mau ngecek langsung, turun langsung, inspeksi langsung ke lapangan, ya. Jadi nanti, ya, utusan ini tugasnya adalah mendatangi semua masjid-masjid, ya, atau musola-musola yang ada di Kufah. Lalu kemudian mereka bertanya satu-satu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini cek and recheck, tabayun, ya. Seperti itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau itu tidak mau mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Beliau tidak hanya mendengarkan pihak dari pihak pengadu saja. Beliau sudah bertanya langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menjawab apa adanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali mengirimkan utusan ke Kufah. Beberapa orang utusan ke Kufah, lalu kemudian beliau hendak bertanya kepada mereka satu-satu. Saat itu, ya, tentu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah menarik Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke kota Madinah, ya. Nah, baik. Kemudian utusan tersebut, ya, tidak melewati satu masjid pun di sana, kecuali mereka bertanya kepada jamaahnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan seluruh masjid atau musala yang dimasuki oleh para utusan ini pasti memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, oh iya benar, saat itu sholatnya gak becus, gak ada. Yang ada keluar pujian dari mulut mereka tentang gubernur mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Sehingga utusan tersebut masuk ke sebuah masjid, ya, namanya Masjid Bani Abbas, ya. Jadi sampai utusan ini masuk ke sebuah masjid, nama masjidnya itu adalah Masjid Bani Abbas, ya. Seorang dari mereka, di antara mereka ada yang bernama Usama bin Qatadah, ya. Usama bin Qatadah ini adalah seorang yang sok-sokan, ya, orang yang sok-sokan. Maka ketika utusan tersebut bertanya, ya, tentang keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, Sa'ad bin Abi Qatadah ini kunyahnya adalah Abu Sa'dah. Abu Sa'dah ini langsung berdiri dan berkata, ya, jadi dia itu duduknya paling belakang, ya, tapi suaranya paling kencang. Ya, ini cirinya orang-orang yang gak beres, ya. Kadang-kadang kalau berjuang paling belakang, atau kalau di saf misalnya belajar misalnya paling depan, paling belakang duduknya, akan tetapi paling cepat protes, ya. Jadi datangnya sudah belakangan, paling cepat protes. Dia nggak pernah berjuang, tapi dia paling cepat protes. Itu biasanya nggak beres, orang-orang seperti itu. Sama ini, Abu Sa'dah ini duduknya paling belakang. Tapi ketika ada pertanyaan seperti itu, di saat orang lain memuji beliau, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia justru berdiri. Kemudian dia dengan lantang mengatakan, jadi pengen dipuji sama orang, ya, oh masya Allah si fulan ini, Abu Sa'dah ini berani gitu, ya, berani mengkritik gubernurnya, ya, seperti itu. Kadang-kadang kita juga kan seperti itu, ya. Kadang-kadang kita itu ketika mau mengkritik misalnya pemimpin kita, ya, kita sok-sokan di tengah masyarakat. Jadi justru di depan pemimpin kita nggak berani, tapi di belakang kita keluar-keluar gitu. Kita beraninya supaya orang bilang, oh masya Allah itu si fulan kritis, ya, itu si fulan pemberani, ya. Padahal ini jelas, ya, tidak dibolehkan dalam Islam mengkritik pemimpin kita secara terang-terangan, ya. Kemudian, ya, Abu Sa'dah ini berkata, jika Anda menuntut kami untuk berbicara, ya, jadi sebenarnya kita ini nggak mau ngomong gitu loh, ya. Kita ini sebenarnya diam-diam aja, tapi karena antum datang dari jauh-jauh, dari Madinah, dari kota, dari pusat gitu kan, kemudian antum datang menanyakan keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada kami, ya terpaksa kami harus bicara, ya. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Sa'ad, ya, tidak pernah sekali-sekali memimpin syariah, ya, tidak pernah memimpin peperangan. Itu yang dia adukan, subhanallah. Orang yang tidak pernah melewatkan perang bersama Rasulullah SAW, tidak pernah melewatkan momen-momen perjuangan sampai kepada peperangan yang paling berat pernah dilalui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pernah diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy selama beberapa tahun, tidak makan kecuali makan daun-daunan, dikatakan tidak memimpin perang dengan baik, tidak mau keluar memimpin perang. Bayangkan sini, ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan layak qadiyah. Dia itu saat itu tidak pernah membagi-bagikan pembagian dengan adil. Subhanallah. Ya, sahabat sekali Sa'ad bin Abi Waqqas, dia katakan membagikan sesuatu berhukum tidak dengan adil, ya, dan tidak bisa adil dalam memutuskan perkara, ya. Itu yang dia katakan kepada tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mendengarkan itu di satu riwayat, ya. Ketika beliau mendengarkan itu, beliau langsung berdiri, ya, kemudian mendoakan orang ini. Beliau katakan, ya Allah, in kana hadzal rajul, kalau laki-laki ini qama sum'atan wa riya'an, dia berdiri
ya mengatakan seperti itu sum'atan waliyaan, karena dia sum'ah, pengen didengarkan orang atau pengen dipuji oleh orang bahwa si ini berani gitu kan, seperti itu, dan tendensi lainnya, ya. Kemudian dan apa yang dia katakan itu tidak benar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya kemudian mendoakan orang tersebut, ya. Yang pertama, ya, atil umrahu, panjangkan umurnya, ya. Yang kedua, wa alim fakrahu, kekalkan kefakirannya. Yang ketiga, ya, fitnahkan kepadanya fitnah-fitnah. 3 doa, ya, yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada si laki-laki ini, ya. Dan perawi mengatakan, ya, bahwa kami yang melihat orang ini, ya, umurnya sangat panjang, ya, dan dia itu berjalan di lorong-lorong, selalu berada di lorong-lorong kota Kufah di Irak pada saat itu, ya. Saking tuanya orang ini sampai alisnya ini sampai putih menjuntai menutupi matanya, saking tuanya, ya. Jadi ketika orang ini jadi pengemis, ya, di lorong-lorong kota Kufah, di lorong-lorong kota Irak pada saat itu, dia jadi pengemis, ya. Dan setiap kali ada gadis-gadis yang lewat, ya, jadi dia angkat alisnya itu karena dia mau melihat gadis ini, lalu kemudian dia berusaha mencolek gadis-gadis tersebut, ya, sampai orang-orang berteriak waihak, celaka engkau, ya. Jadi istilahnya orang-orang mengatakan ini orang tua bangka, sudah bau tanah nggak tahu diri gitu loh, ya, sudah bau tanah dikit lagi mati kok masih ganjen aja gitu, masih genit aja, ya. Kemudian orang ini mengatakan, ya, kepada orang-orang yang lewat, dia mengatakan bahwa, ya, syekhun, ya, asabathu dakwatu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Syekhun maftun, ya, syekh, orang tua yang terfitnah, yang tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jelas, ya, orang tua ini berumur sangat panjang sekali, sampai panjangnya usianya itu, sampai alisnya itu, ya, bulu alisnya menjuntai menutupi kedua matanya, ya, sampai orang ini terkena fitnah. Nah, ini diantara contoh, ya, dikabulkannya doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Baik. Kemudian di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang yang sangat wara, ya. Beliau adalah orang yang sangat zuhud sekali, ya. Di antara contohnya sebagaimana diceritakan oleh Amir bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, ya, bahwa ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi yang menceritakan ini Amir ini adalah salah seorang anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu itu tengah menggembalakan kambing miliknya, ya. Lantas Umar ini adalah salah seorang anaknya, juga anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang menceritakan adalah Amir adalah saudaranya Umar, ya. Kemudian Umar, ya, anaknya yang lain datang menemui Sa'ad, ya. Kemudian melihat kedatangan Sa'ad, ya, melihat kedatangan anaknya, Sa'ad mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang dibawa oleh penunggang kuda ini, ya. Jadi beliau sudah feeling kalau anaknya ini, yaitu Umar, itu akan membawa berita yang tidak bagus, gitu kan, seperti itu. Sampai beliau mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang dibawa penunggang kuda ini. Maksudnya yang dibawa oleh anaknya, yaitu Umar, ya. Ketika sampai di hadapannya, ya, Umar ini berkata, ya, bertanya kepada ayahnya, ya. Beliau mengatakan, ya, wahai ayahanda, apakah Anda rela menjadi seorang seperti orang Badui dengan mengembalakan kambing, ya, padahal orang-orang tengah memperebutkan kekuasaan di Madinah, ya. Karena kita sudah pernah ceritakan, ya, bahwa salah seorang sahabat yang tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ya. Ketika terjadi perang Jamal, ya, ketika terjadi perang Siffin, ketika terjadi tahkim, ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau terlibat sama sekali, ya, tidak mau terlibat sama sekali. Ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin pada saat itu, fitnah yang berkobar, beliau tidak mau ikut campur. Bahkan terkenal masyhur perkataannya beliau ketika ditanyakan, kenapa Anda tidak ikut? Ya, kenapa tidak ikut salah satu di antara mereka? Kenapa Anda tidak ikut di pihaknya Ali bin Abi Thalib? Kenapa Anda tidak ikut di pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu? Ya, orang-orang bertanya seperti itu, kok nggak ikut-ikutan? Ya, padahal, ya, sudah pernah juga saya katakan kalau tidak salah bahwa
ketika beliau ikut di salah satu pihak, apakah di pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau di pihaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, itu tidak merubah status beliau sebagai seorang calon penghuni surga. Itu tidak merubah statusnya. Ya, akan tetapi beliau tidak mau mencemplungkan diri ke dalam fitnah. Ya, beda dengan kita. Kalau kayak kita jelas tidak ada jaminan sama sekali dari Allah, tidak ada jaminan keridhaan, tidak ada jaminan bahwa kita ini benar, tidak ada jaminan apalagi jaminan masuk surga, ya. Tapi kita berani mencemplungkan diri ke dalam fitnah. Berbeda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dijamin masuk surga, beliau dijamin diberikan tazkiyah rekomendasi dari Rasulullah SAW, akan tetapi beliau tidak mau ikut campur. Padahal jelas, ya, sekali lagi ketika beliau berpihak kepada Muawiyah atau beliau berpihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka itu tidak mengurangi status beliau, tidak merubah status beliau sebagai seorang calon penghuni surga. Akan tetapi beliau tidak lakukan itu, ya. Nah, maka anaknya datang, Umar datang, ya, mengatakan kepada ayahnya, "Anda ini seperti orang Badui." Orang Badui itu kerjanya apa? Mengembala kambing, ya, jadi tinggalnya di pelosok, ya. Jadi misalnya kita ini di kota, ya. Jadi dia di pelosok gitu, di pelosok pokoknya yang tidak ada peradaban. Nah, disitulah mereka mengembala kambing. Nah, saat ketika terjadi fitnah, itu yang beliau lakukan. Beliau menghindarkan diri, ya, mengasingkan diri, lalu kemudian beliau menggembalakan kambing. Maka anaknya datang, ya, "Wahai ayahanda, orang-orang lagi memperebutkan kekuasaan." Ini bahasa anaknya, ya, orang-orang memperebutkan kekuasaan, lalu Anda seperti orang-orang Badui, ya, yang hanya memelihara kambing di gunung-gunung. Itu yang beliau katakan. Ya, kemudian mendengarkan pernyataan tersebut, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memukul dada anaknya, yaitu Umar. Ya, kemudian beliau mengatakan, "Uskut, diam engkau. Ya, sesungguhnya saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Coba lihat, ya, betapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat seperti itu beliau mengatakan, "Saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafiyah." Ya, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya hati dan tidak mencintai popularitas." Ya, jadi bayangkan beliau mengasingkan diri, ya. Padahal, ya, kasarnya andai beliau misalnya, ya, tidak turun gunung, ya, lalu kemudian terlibat dalam fitnah tersebut, maka sekali lagi tidak merubah status beliau sebagai penghuni surga, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala, di antara bentuk waraknya beliau sangat menjaga, ya, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan akhiratnya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bawakan pada kesempatan kita kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan, pada tepatnya. Oh ya, silakan. Oh, paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tentang sahabat bin Abi Waqqas. Yang saya mau tanya adalah beliau ini kan salah satu gubernur di Kufa, ya, Pak. Nah, apakah penempatan beliau oleh Khalifah Umar bin Khattab itu karena beliau berhasil memimpin perang, saya lupa perang ketika di Persia itu, di Kufa itu, apakah komandannya beliau? Jadi itu satu. Terus yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab. Jadi SK-nya, kalau kita ya, SK-nya turun itu pasca perang Qadisiyah. Ya, perang Qadisiyah yang melawan orang-orang Persia, ya. Perang Qadisiyah ini yang insya Allah nanti kita juga akan ceritakan sebelum kita masuk ke sirah Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu lah ya bahwa salah satu perang terbesar
dalam Islam itu adalah perang Qadisiyah. Ini perang penentu, ya, yang mana nanti akan kita lihat bahwa orang-orang Persia itu mereka tidak pernah bertempur sesemangat ketika di perang Qadisiyah, karena ini adalah penentu, ya. Di sini adalah awal, ya, jatuhnya kerajaan Persia, ya, jatuhnya di antara awal kejatuhan kerajaan Persia. Dan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Awalnya Umar sendiri yang mau terjun, ya. Umar sendiri, karena ini nggak main-main, ini perang nggak main-main, ini perang penentu. Maka awalnya Umar sendiri radhiyallahu ta'ala yang ingin memimpin langsung pasukan ini, ya. Akan tetapi setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang paling tepat memimpin peperangan ini. Dan kita lihat nanti bahwa ketika terjadi perang Qadisiyah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu lagi dalam kondisi sakit, padahal beliau adalah panglima perang pada saat itu. Ya, dalam kondisi sakit. Sakitnya apa? Sakitnya tubuhnya beliau itu dipenuhi dengan bisul, ya, banyak mengeluarkan darah. Sampai antum tahu, ketika beliau memimpin perang tidak dalam kondisi duduk, tapi kondisi dalam keadaan tengkurap di atas sebuah tempat yang tinggi. Karena nggak bisa tidur terlentang, nggak bisa duduk karena tubuhnya itu beliau badannya dipenuhi dengan bisul dan mengeluarkan nanah. Akhirnya beliau tengkurap, ya, tengkurap, dan beliau memimpin peperangan, ya, dan peperangan besar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Nah, pasca perang itulah, ya, beliau nantinya ketika sudah kondusif, sudah dikuasai negeri Irak, maka beliau diangkat menjadi gubernur pada saat itu. Karena kebiasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika, ya, ada sahabat yang memimpin perang lalu kemudian dimenangkan di tempat tersebut, itu diangkat menjadi gubernur di tempat tersebut. Contohnya misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah radhiyallahu ta'ala, beliau awalnya, ya, sampai di zamannya Utsman, beliau awalnya diangkat menjadi gubernur di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena tidak bisa dipungkiri pembebasan negeri Syam itu tidak terlepas dari jasanya siapa? Muawiyah dan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan. Ya, Yazid kemudian di belakang hari meninggal, tapi meninggalnya itu karena wabah yang merebak di negeri Syam pada saat itu. Nah, wabah taun namanya, ya, dan banyak sahabat yang meninggal pada saat itu karena wabah tersebut, ya. Nah, di belakang hari beliau radhiyallahu ta'ala Muawiyah diangkat, ya, turun SK-nya untuk menjadi gubernur yang menguasai wilayah Syam, ya. Nah, makanya sampai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau tetap menjadi gubernur. Karena kenapa? Muawiyah itu sangat dicintai oleh penduduk negeri Syam. Seluruh penduduk Syam, negeri Syam itu mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Ya, makanya ini salah satu jawabannya juga ketika nanti ada tuduhan, ya, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala bahwa beliau itu nepotisme. Salah satu contohnya bahwa beliau nepotisme adalah beliau mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur untuk menguasai wilayah Syam atau negeri Syam. Padahal ternyata bantahannya diantaranya adalah tidak, karena ternyata Muawiyah itu diangkat menjadi gubernur bukan hanya di zamannya Utsman, akan tetapi hanya melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab. Jadi ketika beliau Utsman yang jadi khalifah, beliau menunjuk lagi bahwa kamu tetap memimpin di mana, di negeri Syam. Ya, yang mengangkat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, dan banyak. Kemudian seperti misalnya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As tidak bisa dipungkiri bahwa beliau lah, ya, pencetusnya, atau beliau adalah pencetusnya lah, ya. Beliau yang mencetuskan, ya, beliau yang mengusulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk menaklukkan negeri Mesir. Ya, awalnya Umar ragu. Untuk menaklukkan negeri Mesir. Kemudian Amr bin Al-As yang dulunya di masa jahiliyah beliau pernah menginjak negeri Mesir, beliau tahu tempat tersebut. Lalu beliau mengatakan, enggak, ya Amirul Mukminin, kita masuki tempat tersebut, kita ekspansi ke Mesir. Akhirnya beliau diberikan kepercayaan oleh Umar untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan Mesir. Nah, pasca kemenangan beliau di Mesir, maka beliau diangkat menjadi gubernur di mana? Di Mesir. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala itu pernah menjadi gubernur di Mesir, diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pasca kemenangannya, pasca dikuasai negeri Kufah, negeri Irak pada saat itu, ya. Dan Kufah, penamaannya sendiri Kufah, kota besar, salah satu kota besar yang ada di negeri Persia, yaitu Irak dan sekitarnya, itu dibangun, ya, dibuat di zamannya
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ditunjuklah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di tempat tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Lagi? Iya, silakan. Tadi dikatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang doanya selalu dijabah. Nah, Pada saat dia waktu jadi panglima perang, beliau juga dipukul mundur dan juga tadi sedang bahwa saat pernah sakit waktu memimpin perang. Kenapa saat tidak berdoa agar perang selalu menang atau tidak pernah sakit, tidak mengubah doa gitu? Kenapa? baik. Yang pertama, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka jika tidak sakit dalam sebulan, mereka itu menangis. Beda dengan kita, ya. Kalau kita setiap bulan sakit, kita menangis. Ya, kalau sahabat tidak pernah sakit dalam sebulan, mereka nangis. Sahabat tidak pernah mengalami ujian dalam sebulan, mereka nangis. Apa yang mereka pikirkan? Jangan-jangan ini adalah penangguhan dosa, istidraj. Yang pertama. Yang kedua yang mereka pikirkan, jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan. Ya, ini kebaikan yang disegerakan. Karena mereka tahu, ya, betapa tinggi derajat orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya oleh Sa'ad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mana yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsummas shalihun, kemudian orang-orang yang soleh. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian ya di bawah derajat nabi dan orang-orang soleh. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, jadi orang yang paling berat ujiannya para nabi, orang-orang soleh, kemudian di bawah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, ya, yubtala rajul ala hasabi dini. Seseorang itu diuji berdasarkan keimanannya. Ya, jadi semakin besar ya ujian seseorang, itu keimanannya semakin tinggi. Ya, dan semakin besar ya ujian seseorang, maka semakin besar pahalanya. Jadi pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Ya, inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu ya berkesesuaian dengan besarnya ujian yang diterima. Dan ini dirasakan, ini diketahui oleh para sahabat. Makanya ketika mereka tidak mendapatkan ujian, mereka itu menangis. Makanya ketika mereka sakit, mereka tidak berdoa agar supaya mereka tidak mencela keadaan, kemudian tidak mengeluh gitu kan, seperti itu. Akan tetapi mereka bersabar menghadapi cobaan atau penyakit tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu betul itu, ya. Mereka tahu bahwa sakit, ya, di antara sakit itu adalah merupakan, kalau kita ikhlas, adalah merupakan penggugur dosa dan pengangkat derajat, ya. Sebagaimana yang diceritakan dalam salah sebuah hadis, nanti di akhirat itu ada dua golongan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini adalah orang yang di dunia tidak diberikan atau jarang, bahkan mungkin tidak diberikan ujian, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak sakit, gitu kan? Kita kan kadang-kadang bangga ya, saya dong setahun nggak pernah influenza, ya. Terus kita bangga, ya itu mah sesuai amal soleh. Jadi kita sudah merasa soleh karena kita tidak diberikan sakit, ya. Jangan-jangan kita justru harus khawatir, jangan-jangan itu istidraj, kebaikan yang disegerakan oleh Allah. Karena kata Rasulullah SAW, idza aradallahu al-khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahu al-uqubata fid dunya, maka disegerakan hukumannya di dunia. Beda dengan orang-orang yang Allah kehendaki kejelekan, keburukan. Ya, kata Rasulullah, ya, dosanya itu ditangguhkan sampai nanti akan dibalas di akhirat. Jadi nanti ngerasainnya di akhirat. Ya. Nah, ada dua golongan nanti. Yang satu ada namanya ahlul afiyah, ya. Kemudian yang kedua ahlul musibah. Kemudian kedua kelompok ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dihisablah ahlul musibah, yang mungkin sudah kena
ini contoh ya, sudah kena kanker stadium 4 gitu kan, sudah keluarganya meninggal, sakit-sakitan semuanya, kemudian kena banjir lagi misalnya, ya. Jadi hidupnya itu penuh dengan penderitaan, ya, ahlul musibah, ya. Kemudian ahlul musibah ini, ya tentu orang Islam ya, kaum muslimin. Kemudian ahlul musibah ini setelah itu diperlihatkan kepada ahlul afiyah, dia diberikan 3 perkara. Yang pertama dia diberikan al-afiyah, dia diberikan kekuatan. Yang pertama dia diberikan al-khair, yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia diberikan al-afiyah, kekuatan, ya, kekuatan. Jadi dia saat itu kuat, dia saat itu segar sebagai pengganti daripada bala atau musibah yang selalu menimpanya di dunia. Kemudian yang ketiga, dia diberikan manzilah. Manzilah itu adalah kedudukan yang tinggi. Jadi kedudukan di surga, ya, kedudukan yang tinggi di surga, ya, yang mana tidak ada bisa mencapai perkara tersebut, manzilah atau kedudukan tersebut. Sampai ya, ini ahlul afiyah melihat itu. Ya, ya Allah, betapa luar biasa ini, ya, pahala ganjaran yang diterima oleh ahlul musibah. Maka ya, mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, kalau bisa kembalikan kami di dunia, lalu kemudian berikan ujian kepada kami, ya, bahkan kami rela daging kami digunting kecil-kecil, ya, kami rela daging kami digunting kecil-kecil, kami hidup merasakan itu, kami rela itu untuk mendapatkan kedudukan ahlul musibah ini, ya. Jadi ini hiburan bagi orang-orang yang sering mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini dirasakan oleh para sahabat, ya. Ini dirasakan oleh para sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi enggak serta-merta dengan gampang, ya. Ya Allah, sembuhkan saya gitu, ya, karena saya tidak kuat menahan ini, gitu kan, seperti itu. Ya, jadi beliau menyadari bahwa penyakit itu adalah merupakan penghapus dosa dan pengangkat derajat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas menang, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas menang. Bahkan nanti digambarkan ketika beliau menyeberangi sungai, gitu kan. Sebelumnya beliau itu berdoa, ya. Dan sungai ini lebarnya sekitar 6 meter, lebarnya. Kedalamannya sekitar 4 atau 5 meter. Itu kedalamannya sungai tersebut, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bismillah, tawakkalna 'ala Allah, seberangi sungai. Antum tahu, mereka menyeberangi sungai dengan tidak memakai perahu, hanya memakai kuda. Antum tahu, air kuda tersebut ketika berjalan, itu air cuma sampai di betis kuda, tidak sampai ke lututnya kuda, ya. Dan mereka menyeberang dalam keadaan santai. Jadi ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau kayak kita sekarang, bro, kapan ya kita balik lagi ke Madinah, kangen nih. Ini nyeberangi sungai yang deras, lebar, kemudian dalam gitu loh. Kemudian gak ada jembatan. Maka orang-orang Persia yang melihat itu, pemimpinnya itu sampai mereka berbahasa Persia, ya, sampai berkata kepada para prajuritnya, wah, ini yang kalian hadap ini bukan manusia, ini jin ini. Ya, antum bayangkan, mereka tahu betul dalamnya sungai tersebut, derasnya dalamnya sungai tersebut, lebarnya sungai tersebut. Mereka menyeberang dengan santainya memakai kuda, airnya tidak sampai ke ke lututnya kuda, ya. Dan mereka melihat bahwa dari ujung sungai sampai ujung berikutnya, dari sisi satu ke sisi sungai berikutnya, itu mereka melihat dipenuhi oleh pasukan berkuda. Ya, sampai masih 3 km jaraknya dari mereka sudah mengira bahwa orang tentara kaum muslim itu sudah berada di depan mereka, ya. Sampai mereka dan raja-raja mereka itu kabur pada saat itu. Di antaranya yang kabur adalah 1.000 orang pawang singa, ya. Itu sampai kabur gitu, ketakutan. Tukang masaknya semuanya kabur semuanya, sampai rajanya kabur, ya. Disitulah ya kerajaan Persia ditaklukkan, ya, istana putih, ya, istilahnya pada saat itu ditaklukkan. Jadi menang pada saat itu, ya. Allah taala alam bisawab. Dan beliau sebelumnya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mungkin ini saja ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.